sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim Tengah-tengah Bismillahirrahmanirrahim 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 Rumah Sayyidina Muhammad Rumah Sayyidina Muhammad Yang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanir rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim Walillahil asmaul husna fad'uhu biha nas'aluka ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi' ya Mu'izz ya Mudhill ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabir ya Alim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Muqit ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Jidu ya Ba'ithu ya Syahidu ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matinu ya Waliyu ya Hamidu ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyum ya Wajidu ya Majidu ya Wahidu ya Ahadu ya Samadu ya Qadiru ya Muqtadiru ya Muqaddimu ya Muakhiru ya Awwalu ya Akhiru ya Dhahiru ya Batinu ya Wali ya Muta'ali ya Barru ya Tawwabu ya Muntaqimu ya Afu ya Rafu ya Malikal Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami'u ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Dhar ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi'u ya Baqi ya Warithu ya Rashidu ya Sabur ya Arhamar Rahimin Anta ja'alana ya Rabbana wa Maulana min su'ada'i darain wa takfiyana ma hammana min umuri dunyana wa akhiratina wa tudkhilana wa walidina al-jannata ma'a sabiqina bi ghairi sabiqati azab la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum Pak. Halaman 19. Halaman 19. Yes. Faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi pira-pira sifat kang wajib kaduwe kelakuane wong agung para rasul kabeh
iku papat lan utawi pira-pira sifat kang muhal ando saking kelakuane wong agung para rasul kabeh iku papat malih dadi jumlah ana 8 kang dingin sifat sithik tegese wajib apa benere para rasul kabeh ing dalem pangandikane muhal apa para rasul kabeh ing dalem pangandikane lan kapindho sifat amanah tegese wajib apa sentosane para rasul kabeh ando saking nglakoni haram utawa makruh muhal apa citrane para rasul kabeh kalawan nglakoni haram utawa makruh lan kaping 3 sifat tabligh tegese wajib apa nekahaken para rasul kabeh ing barang kang perintah dening Allah muhal apa ngumpete para rasul kabeh ing barang kang perintah dening Allah lan kaping 4 sifat fatona tegese wajib apa limpate akale para rasul kabeh muhal apa bodone akale para rasul kabeh wallahu a'lam bishawab. Ya ta'alum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ibadata wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa tilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah hadrati habibina wa syubhana qurratin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa barakatuh man tabi'ahum Oh, syukurnya wa kurin fasa sembilan walikin walikin wawatin 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 Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sebelum melanjutkan daripada pembahasan rukun berpuasa, itu ulasan pertemuan malam lalu. Rukun berpuasa jumlahnya ada dua. Yang pertama niat. Nah, niat wajib dilakukan tiap malam. Itu adalah puasa fardu. Jadi entah itu puasa fardu atau puasa sunnah, hukumnya tetap wajib nih. Karena niat itu merupakan rukun. Perbedaan daripada niat antara puasa fardu dan puasa sunnah itu secara garis besar ada tiga. Puasa fardu diwaca dewek. Nek diulas maning kok kakean. Ya. Untuk membahas daripada pertemuan malam hari ini akan membahas rukun yang nomor 2. Jadi wong puasa ki ya kudu ngerteni iki ilmune. Ya. Wong arep dandani mobil kudu ngerti ilmune dandani mobil. Wong dolanan kamera bae kudu ngerti pengaturan kamera, ya. Wong gawe kaos ya kudu ngerti cara motong kaos, cara jahite, cara nyablon. Kari-kari ora tahu jahit, ujuk-ujuk jadi tukang jahit, orang tahu belajar jahit jadi tukang jahit. Ya dia anak lengene dawa siji ya, anak kancingnya dendek, anak bolong-bolong, rombeng wis orang kena. Mergo orang duweni ilmu, numbabakan urusan dunia bae wis katon toh. Wong orang duwe ilmu nyekel apa bae mesti ki rusak. Contohnya apa wis, wong ora bisa numpak motor, orang duweni ilmu di pasare motor, sisan motor sing apik, motore Valentino Rossi ya ngebrok. Numpak motor kuwi kudu ana ilmune. Aja maning kaitane karo agama. Wong salat nggo ilmu, salate akeh ora bener e. Salate akeh ora bener e. Wa kullu man bi khairi ilmin ya'malu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang melakukan satu amal ibadah tanpa dasar ilmu, maka amalnya akeh rusak. Artinya akeh ora diterimane dening Gusti Allah. Terus primen dong misalkan aku ngerti ilmune
Berarti ora sang ibadah bae mbok tanggung sih ora diterima tetap wajib ibadah. Urung ngerti ilmune salat tetap wajib salat. Urusan ngerti kue urusan belakangan. Maknane tetap wajib salat, setelah dia melakukan salat wajib ngaji babakan ilmune salat. Jadi selain daripada memperbanyak amal, kita juga dituntut yang paling utama adalah tahsinul amal atau memperbaiki kualitas daripada amal. Apalah artinya sampean duwe misalkan apa ya amalnya akeh tapi ibarat sawai akeh tapi orang diropea ya orang hasil ya. Nandur pari akeh pirang hektar ditanduri pari tapi orang diropea orang dirawat ya ana sing dipangan hama ana sing dipangan tikus ana sing dipangan wong barang wis dicolongi. Artinya apa? Setelah kita itu menanam amal, kita mempunyai kewajiban yaitu memelihara amal. Bagaimana cara memelihara amal? Adalah dengan menggunakan ilmu. La yahsulul ilmu illa bita'allum. Jenengan orang bisa oleh ilmu kecuali dengan cara belajar, dengan cara ngaji. Orang ngaji kok njaluk duwe ilmu itu mustahil. Orang kerja gaweane rebahan kok njaluk jadi konglomerat. Dan dia ngimpi ya. Pengen wareg tapi orang belum ngeplok panganan. Ya ki kaya ya. Pengen lomba, pengen apa? Pengen jadi juara PS tingkat rendu dongkal tapi orang belum melu lomba. Aduh ya kaya berat nih. Kaya ngotaken kurang nih. Iku kudu melu ana usahane. Artinya seberapa besar hasil yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu biasanya tergantung daripada usaha. Al-imdad ala qadril istiqdad. Nikmat dari Allah itu tergantung daripada sampean ki seberapa besar persiapan usahane. Biasanya nek usahane wis mateng, wis maksimal, terusan bagaimana cara mengelola niki wis bener, biasanya berbuat Gusti Allah akan melimpahkan nikmat sendiri. Tapi nek misalkan usahane pas-pasan, ya usahane ala kadar, sekedar formalitas ya hasilnya formalitas. Makanya nek misalkan anak usaha sampingan, usahanya apa bro? Usahanya dagang kiye. Ku usaha pokok apa sampingan? Itu cuma sifatnya sampingan. Maka hasilnya pun bakalnya sampingan. Ya ora sih? Iya kan? Oke, pemaning kaitannya kurang utama. Wes untuk membahas daripada rukun puasa yang kedua, ar-rukun usani utawi rukun kang kapindo iku tarku mufattirin ninggal perkara kang batalaken puasa. Rukun yang kedua adalah tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Apa baik? Di antaranya mangan, minum, kumpul karo bojo, terus apa maning? Ya akeh lah. Haid, nifas bagi orang perempuan itu nanti ada pembahasannya di belakang. Intinya rukun yang nomor 2 adalah tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Zakiron hale eling, muhtaron hale skarpe dewek, tegese ora dipeksa, ghairu jahilin kang ora bodoh, makdurin kang den anggap udzur dening syara. Jadi meninggalkan daripada hal-hal yang membatalkan puasa tersebut itu memang secara sengaja. Ghairu jahilin dan orang-orang bukan termasuk daripada orang yang bodoh, yang mana bodoh itu dianggap udzur oleh syar'i. Engko ana kriteria nih. Bodoh seperti apa sih yang dianggap udzur, alias ketika seseorang itu melakukan kesalahan kaitannya karo agama, syariat, kemudian dianggap udzur artinya dimakfu. Nah, apa kabeh wong bodoh ki lah karena aku orang ngerti sih ya, akhirnya dimakfu. Nanti ada kriterianya. Fala yaqtulu mongko ora batal apa somuhu puasane si wong ida aftara ing dalem hari kalane tatkalane buka sapa si wong nasian halilali. Nah, jadi tidak batal puasanya seorang apabila dia itu melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dalam keadaan lupa. Kayak contoh misalkan tanggal 1 bulan Ramadan. Biasanya orang puasa tanggal 1 puasa. Kemudian awan-awannya kok kayu ngorong, kelalen nek wis manjing bulan Ramadan. Minum segelas, wis mangan sebelakan apaan seporsi, tapi dalam keadaan kelalen. Puasanya batal ora? Ora, karena melakukan hal yang membatalkan puasa itu dalam keadaan lupa. Lah nek lupa itu dimaafkan dening Gusti Allah. Aja mentang-mentang lupa terusan ya Allah. Gari telung sendok maning ya, gari telung sendok maning. Ana sing eling aku, ki bulan tanggal wis manjing bulan Ramadan kok puasa dina pertama. Apa ya aku kelalen. Biasane ora puasa sih ya.
Terus apa kayong tanggung ya, kayong tanggung 3 sendok maning lah. Oh dong dilakukan, dilanjutkan malah batal puasa. Artinya selama dia itu makan, minum atau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi dia itu dalam keadaan lupa, maka puasanya itu tidak batal. Itu ada yang keterangan dalam sebuah hadis bahwa tatkala kita itu makan ataupun minum di siang hari bulan puasa dalam keadaan lupa, anggap baik gue rezeki saking Gusti Allah. Ya rezeki nomplok ya. Moga-moga kelalen terus, amin ya Allah. Kelalen kayak enggak dina kayak kelalen yang direncana ya on. Ya lah kelalen yang direncana, kelalenya orang direncana. Nek direncana berarti orang kelalen. Makanya nek misalkan sampai ke beruntung wong sing misalkan awan-awan jam 1 kok mangan jebule kelalen ora kelingan kowe bulan Ramadan ya rezeki. Tapi kalau wis ana sing elingaken atau wis eling dhewek aja dilanjut apa. Malah dadi batal puasanya. Au mukrohan utawa hale atau dia melakukan hal sesuatu minum kumpul karo bojo dalam keadaan atau dalam keadaan dipaksa oleh pihak lain. Contohnya primer, sampean urip di tengah kampung atau di sebuah negara yang mayoritas adalah non muslim. Non muslim itu mending kafir arti artinya orang seneng maring wong Islam. Misalkan ana negara sing kaya naudzubillah sampean urip ngono, tanggane ngerti ki sing ari puasa jar urip nang perkampungan non muslim malah puasa tidak menghargai. Akhirnya ari digeruduk kon mangan misalkan. Terus primen iki. Kowe dong ora mangan tek gebuki wong sekampung. Kowe dong ora mangan tek pateni. Dong buka kayak itu primen hukumnya membatalkan puasa. Tidak apa? Karena itu di bawah. Puasanya tetap batal. Bodoh. Tapi oleh dosa orang karena dalam keadaan bersamaan. Ini keterangannya malah fala tidak batal puasanya. Tidak batal. Fala yabtulu shaumuhu idza aftara nasiyan aw mukrohan. Ya kan? Puasanya. Tapi dengan catatan ki ancamannya ancaman yang serius. Orang kayak misalkan Harul ngancem oni on. Mangan ora ge. Dong ora mangan ya. Ora bayari tek jengkel. Lah apa urusane dong kayak ya. Aja dituruti aja mentang-mentang aku kayak diancam secuil kok ente sih bisa ngelawan, tapi dong memang malah nyawane hilang atau malah babak belur ya wis bae. Karena ada madorot yang lebih besar. Seandainya ente tetap menolak ya orang masalah. Artinya diberi dua pilihan. Tetap tidak puasa. Tatkala orang berpuasa membatalkan puasa ngono, mangan minum nanti orang masalah. Ini keterangannya fala yabtulu shaumuhu. Puasanya itu tidak batal karena memang dalam keadaan dia itu tertekan. Nek misalkan tetap berpuasa, oh ya berarti misalkan sampai digebuki nganti mati, insya Allah matinya mati syahid. Au kana jahilan utawa ana sapa sisoim wong kang puasa iku jahilan wong kang bodoh, makturon kang den anggap udzur dening syarak apa bijahlihi bodone si wong. Atau memang orang tersebut melakukan puasa itu atas dasar tidak tahu. Itu tidak tahu yang dimaafu oleh syar'i. Tidak tahu yang dimaafu oleh al-jahilu al-ma'dzuru utawi wong bodoh al-ma'dzuru kang den anggap udzur dening syarak iku wa utawi jahilul ma'dzur iku wahidun salah suwi saking wong loro. Pokoke wong sing bodone iki diampura dening Gusti Allah ki tibane salah satu daripada dua orang. Sabab baik. Yang pertama adalah man nasya'a ulama. Yaitu yang pertama adalah orang yang hidup jauh daripada ulama. Sampean urip sing dimakfu ya. Iya, yang dimakfu. Kayak misalkan contohnya sampean uripnya dhewekan. Kayak nanti misalkan pedalaman Papua ya. Laka akses internet, orang duwe HP, wis kayak Tarzan lah uripe misalkan. Ya ngono dhewekan atau sekampung gue laka ulama. Laka wong sing mengajarkan agamane Gusti Allah, laka wong sing mengajarkan Islam. Terus primen misalkan puasa jebule mangan, ya orang masalah karena orang ngerti dan orang ngerti niki dimaku karena memang dia itu hidup dalam lingkungan yang memang jauh dari ulama.
Tapi nek misalkan kayak sampean urip nang Dongkal, Jawa Tengah, akeh kiai, akeh habaib, akeh majelis taklim, madrasah ora kurang, EPK nang ndi, musola pirang-pirang. Kok ujug-ujug awan-awan kok buka puasa tapi karena orang ngerti bahwa mangan gue membatalkan puasa, berarti bodone dimaafkan ora? Ora. Sampean tetap kena dosa. Beda kasus. Kecuali sampean urip nang Inggris wis saiki anak internet toh masih bisa belajar. Itu bahkan ada yang menerangkan sekiranya sampean misalkan ndongkal ki lah ulama misalkan yang mengajarkan tentang agama, anane nang ndi? Misalkan anane nang Tegal atau misalkan anane nang Cirebon atau nang Jawa Barat, sampean ki wajib melakukan perjalanan ngaji mana supaya sampean ki paham agama. Melakukan perjalanan ini jadi wajib. Orang lantas lah karena ada wis pasrah bae wis bodoh ya tetap bodoh ya ora. Tetap ngono tetap ana tuntutan. Berarti al-jahilul ma'dzur, bodoh dalam urusan agama yang dimakfu dari Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu dari dua orang. Yang pertama adalah orang yang memang hidup jauh dari ulama, jauh dari ustadz, jauh dari kiai, jauh dari habaib, ya, jauh dari orang yang mengajarkan agama. Itu bodohnya diampura. Urip nang Dongkal ya orang diampura. Akeh kiai karena pondok orang belum ngaji, bodoh ya salah dewek. Mending sampean ki calon dadi bapak tapi calon bapak sampean ki. Sampean calon bapak berarti besok ki bakal duweni kewajiban didik bojo. Sebagai suami wajib didik bojo. Kira-kira nek misalkan kita sebagai suami orang gelem ngaji, orang gelem belajar, arep ngajaraken apa maring bojone? Ya ora bisa. Syaratnya ngajar kan ana sing diajarkan, ada materi yang diajarkan. Kalau kita tidak menguasai materi ini wis ora bisa ngajar. Ari misalkan bisa maca kitab ora bisa. Ari-ari kon ngajari si Harul, tak pasrahnake ngajari kitab maring Harul bisa ora? Bisa. Ora bisa. Ya kan? Bisa ya sebab ngerti materi bisa maca kitab. Sampean arep ngaweh maring wong liya ge. Arep ngaweh panganan maring wong sing kelaparan. Tapi sampeane dhewek ora duwe panganan, kira-kira bisa ora? Ya ora bisa. Tidak ada yang bisa kita beri tatkala tangan kita itu kosong. Tidak ada yang bisa kita ajarkan tatkala otak dan hati kita itu kosong. Sampean besok duwe kewajiban didik bojo, wadon, istri. Makanya sebagai anak muda sampean wajib ngaji terus. Karena itu kewajiban jenengan. Tatkalane bojone sampean orang ngerti agama, dosane siapa? Dosane sing lanang, wis dudu dosane wong tua. Setiap dosa yang dilakukan oleh istri karena suaminya itu tidak mendidik dia, maka dosanya juga dilimpahkan maring sing lanang. Jadi dosanya double. Ya, dosa orang terus dosane bojone. Wis kayak duwe anak. Ya kan. Sing kewajiban didik sama asli orang tua. Makanya sampean lagi nom kayak ngaji dalam rangka meringankan beban wong tua, mengurangi kewajiban orang tua. Hakikatnya lagi nyafaati wong tua. Wong ngaji ki nyafaati wong tua, besok bakale mbelani wong tuane nang akhirat. Ketika wong tua niku ditanyai, ya kan? Sampean duweni kewajiban didik anak biyen nang dunia. Di pondokna ora, dikon ngaji maring ulama ora, misalnya gitu. Oh ternyata misalkan wong tuane aco tak aco ora peduli. Oh ya wis siap-siap bakale disiksa ki wong tua. Tapi tiba-tiba sampean muncul. Senajan wong tuane aku ora tau didik aku, tapi pernah ngongkon aku kanggo hadir di majelis ilmu. Pernah mondokaken aku Gusti. Mondokaken si ora, tapi ora tau nglarang aku hadir di majelis ilmu. Terus sampean ngono akhirnya bisa nulungi sing asale wong tua arep disiksa ora jadi disiksa. Sebab apa perilaku kita selama hidup di dunia itu meringankan daripada beban orang tua di akhirat. Dengan karena keterangan malaki Allah taala abdun bidzambin a'dama min jahalati ahli. Dosa paling besar seorang kepala keluarga, entah itu ayah ataupun ibu, tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah membiarkan anak cucunya itu hidup dalam keadaan bodoh ilmu agama. Udah urusan dunia, anak orang bisa ngerti duit ke, besok orang oni. Tapi nek misalkan anak orang bisa wudu sing bener, sholat sing bener kayak apa, ya kan? Itu bakalnya besok dituntut, jangan main-main ke. Makanya sebenarnya
wong nek wis nikah itu bisa menjadi ladang ibadah, bisa juga menjadi ladang maksiat. Ladang ibadah kalau didasari ilmu. Tapi nek nikah atas dasar bodoh, syahwat, nafsu, ya modalnya nafsu, ya wis. Gitu rezekine nuruti nafsu, nafkahine nuruti nafsu. Orang didik anak, orang didik ya ngeri. Makanya sampean mumpung urung nikah, dewek mumpung urung nikah, orang sampean dong aku ya urung. Mumpung urung nikah, ayo bareng-bareng pada belajar seperti itu. Ya, dalam rangka kanggo bekal awake dewek bisa didik mendidik seorang perempuan sama dengan mendidik satu generasi. Sampean membiarkan perempuan itu bodoh, maka membodohkan berarti sampean gawe bodoh generasi. Sebab apa anaknya biasanya karena kalau ibu sing didik siapa? Ibu bapaknya biasanya urusannya golek duit. Iya ora sih? Umumnya kan kayak gue. Maka tatkala ibunya terdidik, biasanya anaknya jadi bocah sing terdidik. Dan seorang ibu bisa terdidik, bojo wadon bisa terdidik, mergo sing didik siapa? Wong lanang, ya kan? Nah, wong lanang bisa terdidik manakala semasa muda dia mau dididik, mau ngaji. Kuncinya kuwi sebenarnya. Kuncinya anak ketika sampean ke masa muda. Apa ngajar jadi apa wong nek ngaji tenanan iso ya uripe dikambangaken dening amin. Kayak sing ingin cerita sampean ki nandur parine tukul, sukete juga tukul. Tapi beda nek misalkan sing ditandur suket parine kan tukul. Pari gue akhirat, suket gue dunia. Sampean nandur akhirat insyaallah dunianya dikambangaken dening Gusti Allah. Tapi sampean ketika obsesi ini, fokus ya ambisi ini maring dunia, maka akan terhalang dari nikmat akhirat. Itu. Jadi ya tetap ngaji, seimbang lah. Anak wae ngaji yang ngaji, wae golek duit, wae kuliah ya kuliah. Masalah. Waman kana qori waman, dan yang kedua waman lan wong kana kang ono sapa si wong ana iku qori ba'din perap mangsane bil islami kelawan meluk Islam. Yang kedua adalah orang mu'alaf yang baru masuk Islam. Sekiranya dia itu sholatnya isi salah, puasanya isi ngawur, ya, zakat, ya itu orang masalah. Karena apa? Memang dia itu mu'alaf baru memeluk Islam. Wong nek tembeng meluk Islam kan urung mempelajari Islam, akhirnya urung ngerti aturan. Kuwi nek misalkan melakukan kesalahan maka kesalahanku atau diampura dening Gusti Allah. Nah, sampean wis Islam awit bayi, ya kan? Umai tanggane ustadz bisa. Kok orang ngerti cara wudu sing bener, pondok. Orang ngerti wudu sing bener. Ya wis gue. Ya. Nah, akhirat siap-siap bae wis kita wong kulite kaya kandel jare malaikat iki wis siap iki. Ya. Yang penting ngaji terus wis. Terus untuk rukun yang kedua saya kira cukupkan. Intinya jenengan ke sing ngaji temenanan, terus diupayakan main ilmu yang manfaat, jaga hati, luruskan niat. Sebelum ngaji biasanya nek kayak kiai itu selalu diawali dengan niat ta'alum. Fungsinya apa? Bimbing santri. Minta kalane mangkat pondok ngaji, memang niatnya tertata sesuai dengan apa yang digariskan oleh baginda agung Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab niatnya penting. Karena zaman enom Syekh Abdul Qadir Al Jailani Sultanul Auliya, Syekh Abdul Qadir Al Jailani kenal ya? Itu kan raja di para wali. Itu dia pas lagi enom, zaman enom dia mondok karo dua batir akrab ki loro. Berarti kabeh 3 CS, DS, Faris, karo Nopal misalkan, atau Ari, Oni, ini 3 serangkai. Jalani dua batir loro. Nah, singkat cerita kalian wis mondok mending rada suwe, wayahe liburan ki pengen ziarah. Ziarahnya maring wali, tapi wali sing ngisi pengen sowan. Ya wis direncanakan mulut bareng-bareng sowan merana. Akhirnya ditakoni Syekh Abdul Qadir Al Jailani ketika angkat sing pondok maring omahe wali kuwi ditakoni sampean niat mana apa? Aku
wong alim temenan ora sih, aku niate arep ngetes kae. Aku duwe persoalan sing dong wong kae bisa jawab, berarti tak akui ki wong berarti bener-bener wong alim. Siji niate ngetes. Sing keloro atire ki niate apa? Orang ngetes tapi memang takon masalah yang dia jumpai di kitab. Oke kayaknya aku ora nemu buntu keterangannya penjelasannya primer, tapi tanpa dasar anak ngetes. Akhirnya bocah loro ki takon genten ndak dong sampean dhewek ki niate apa? Oh dong niate aku ta ngalap berkah maring ulama, ngalap berkah maring wong soleh. Apa maning ki wali je, terkenal kewalian. Aku arep ngalap berkah muga-muga oleh dongane. Wis singkat cerita mangkat. Tatkala mangkat anjuk omahe dodok-dodok dibukakan pintu, wong telu kuwi kon mancing. Ketika tembe jagung, si wali kuwi namanya sapa Syekh sapa kuwi, si wali kuwi langsung nunjuk maring batire si Abdul Qadir Al-Jailani si A kon tekan mene. Niate sampeyan arep takon masalah kiye. Wis jawabannya nang kitab kiye halaman semene. Persoalan sing nomor loro nang kitab kiye halaman kiye cetakan kiye. Jawab bersih, dijelaskan dengan detail. Akhirnya setelah itu wis karena sampean kita kamene niate ora apik, balik. Dikon balik. Sampean besok iki kayaknya wis anak bakal dadi wong sombong, akhirnya dadi murtad ki sampean kuwi jarene wali. Karena apa? Niate wong ora apik. Wis si B dong kon tekan ini takon pengen ngerti masalah sing kitab sing sampean ki orang ngerti penjelasannya. Wis penjelasannya nang kitab kiye, keterangannya kayak iki dijelaskan dengan detail A B C D sampai Z. Wis puas dengan jawabannya. Kayaknya urusannya besok karo pemerintah ke. Apa maknane? Ngono bakal nyekel duitnya pemerintah ngurusi. Sampean kok bakal sibuk urusan dunia. Agamanya orang kober sampean. Wis singkat cerita. Sing terakhir dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karena sampean niat mene iki sampean aku ngerti sampean ki arep njaluk berkah maring aku besok bakal sampean jadi wali gede, orang ana wali sing pangkate luwih gede daripada sampean. Lah barokah daripada wali landhepe dong wali kuwi ternyata terbukti. Si A sing mau niat ngetes ternyata beberapa tahun kemudian memang jadi ulama gede. Ahli debat. Cara saiki yang dia kayak Rocky Gerung lah, cuma Rocky Gerung lebih lama ya. Ali Mukhtar Ngabalin cuma kan lebih lama misalkan. Ahli debat, ternyata ahli debat. Sampai singkat cerita ada raja gubernur di daerah gue lagi ngeti kiai ulama sing pandai berdebat, selalu debat iki selalu menang arep apa diadu maring karo pendeta non muslim, pendeta Nasrani. Akhirnya dipilih lah wong gue karena memang apa dong debat wong iki mesti menang. Singkat cerita ditunda, akhirnya digawa maring satu tempat ngono debat. Nah, setelah didebat dipindah maring kotane si pendeta. Ngono kan urip ngono, tujuannya apa? Debat perbandingan agama sing paling bener tinggi. Nah, singkat cerita tatkala nentes debat memang menang debatnya. Tapi ketika debat nang omahe ki ulama mau weruh anak wadone si pendeta. Itu ayu nemen timbul rasa cinta, seneng. Seneng temenan nanti tergila-gila karena memang ayunya luar biasa. Akhirnya ngomong karo bapaknya, anaknya terus anak sing duwe urung anak. Kira-kira gelem karo aku ora? Oh, dong gawe kuwi yang kondisi tak rembug dhisik karo anaknya. Akhirnya dirembug. Setelah dirembug ngobrol karo anaknya juga sebenarnya tertarik, tapi jare bapaknya iki dong kon seneng karo kae kon mancing Islam. Tapi aja gelem kok. Ya, pura-pura ora seneng. Ora pura-pura ora seneng, memang jawabannya kayak gitu baik dong kon bener-bener seneng aku. Kon mancing agama aku. Tapi karena memang dibutakan oleh nafsu, cinta buta, ya akhirnya apa? Belum menerima persyaratan gue. Akhirnya apa? Sing asalnya jari ulama, ahli debat, malah mancing Nasrani. Berarti dong mustajab para landep. Singkat cerita, garis si B. Beberapa tahun kemudian sama dia menjadi ulama sehingga akhirnya dilirik oleh pejabat.
dilirik oleh pejabat kanggo ngurusi bangsane wakaf, dana haji, zakat dan sebagainya. Padahal lima pinangan itu, pekerjaan itu sampai pondoknya dia orang ke rumah, akhirnya pondoknya bubar, santri ini bubar ya, karena apa? Ngurusi bangsa dulu, beras, haji, ya kan? Berarti dongane wali mau landep maneh. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ternyata setelah beberapa tahun kemudian, sejak dia itu sowan dari dia itu, ternyata benar menjadi angkat Gusti Allah jadi wali sing duwe paling jane para wali. Jadi kabeh wali di dunia iki angkatnya di bawah daripada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebab apa mau? Sebab niat. Nah itu makanya pentingnya kita itu natani. Apa maning sampean ngaji niat itu dilurusaken. Jaga adab hati, jaga niat, segala sesuatu yang berkaitan dengan hati. Wis ini moga-moga ilmu manfaat. Akhirul kalam wa mohon maaf bila aku mitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang dipertanyakan. Rukunnya itu cendakan ini sore satu ada. Hal yang membatalkan puasa apa baik, insya Allah nanti ada pembahasannya. Ini Mubtilatus Shaum, nanti ada pembahasannya ya, sekedar kisi-kisi. Yang membatalkan puasa itu terbagi menjadi dua, harus dicatat. Kismun yubtilu sawaba shaumi la shauma nafsahu. Sebagian hanya membatalkan pahala daripada puasa, tapi puasanya tetap orang batal. Berarti sing substansi daripada puasa nih masih utuh. Ibaratnya sampean duwe jasad tapi ruhe sing wis hilang. Jasadnya sih. Nah, konsekuensinya krimen fala ya jibu alil qada, maka tidak diwajibkan baginya untuk barane yang meleburkan daripada pahala berpuasa. Contohnya sampean puasa-puasa kok enak jadi lambe turah komen sana komen sini, senggol sana senggol sini, suk sana suk sini, kah sana kah sini ya. Hati-hati pahalanya sampean ke bisa hilang. Makanya ucapan jaga. Wah, pahalanya hilang, puasanya juga batal. Wah, pembahasan mana sih kita kan monggo. Ada saya tutup seperti biasa. Ya Rabbana bi annana qatarafna wa annana asrafna ashrafna fatub alaina tauba tanzil li kulli hauba wastur aurati wa amini rahati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au sohba wal muslimina ajma'a amin rabbi isma fadla wa juda manna la bil tisabi minna bil mustafa rasuli nuta bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi adada kashfi suhbi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma alal mursalin lillahi rabbil alamin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya subhanaka Allahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah tadi kita niatkan wabah corona cepat berlalu, cepat hilang di muka bumi, khususnya dari negeri Indonesia.
siapapun yang terpapar virusnya muka-muka diangkat virusnya ditarik mari dari Allah Subhanahu wa taala, diberi kesembuhan, orang balik maning, orang riang maning. Dan siapa wonge sing misalkan ya entah itu kena penyakit fisik ataupun penyakit batin ya ria, hasud, dengki maring sesama muka-muka diperselamatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sing wis rekep ngaji muga-muga diistiqomahaken, sing belum seneng ngaji muga-muga gelem ngaji, sing rezekine sis serap muga-muga dijembaraken dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yuqlatun sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal